Cukup satu saja. Buku bicara itu ada seninya part 8. Poin pertama yaitu storytelling. Atas apapun yang Anda bicarakan, penyampaian secara storytelling akan jauh menguntungkan, baik dari segi perhatian lawan bicara ataupun pemahaman mereka. Namun, storytelling bukanlah hal yang bisa sembarang dilakukan, karena jika Anda memberikan storytelling yang membosankan, Anda akan tetap kehilangan audiens Anda. Terdapat 8 hal yang perlu Anda perhatikan dalam memberi storytelling. Yang pertama, terdapat ketegangan dalam cerita Anda. Yang kedua, terdapat sisi konfrontasi dari cerita Anda. Yang ketiga, terdapat puncak masalah dari cerita Anda. Kemudian yang keempat, perubahan sifat tokoh. Dalam perubahan sifat tokoh akan memberikan kejutan bagi lawan bicara Anda atau audiens Anda. Yang kelima, semua peristiwa penting. Jadi, setiap storytelling yang Anda jelaskan tentu mempunyai kejadian-kejadian kecil. Namun pada akhirnya, kejadian-kejadian kecil itu adalah penyebab adanya kejadian besar yang ada di dalam cerita Anda. Yang keenam, masalah yang familiar atau remeh. Ketika Anda menggunakan masalah yang familiar dilakukan atau dirasakan oleh audiens Anda, maka kecenderungan audiens Anda akan merasa bahwa dirinya adalah tokoh utama dalam cerita tersebut. Nomor 7, tokoh utama yang beruntung. Tentunya dalam sebuah cerita, tokoh utama adalah orang yang paling mudah untuk mempunyai keajaiban. Yang ke-8, tokoh utama yang paling hebat. Jadi setiap Anda memberikan storytelling, tentu tokoh utamalah yang paling bisa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu kekuatan apa adanya. Dari pembahasan ini adalah alasan restoran yang fokus pada satu hal. Ketika kita melihat ke Starbucks, mereka sangat konsisten terhadap nilai jual mereka. Meskipun memiliki banyak pesaing, namun mereka tetap bisa bertahan. Dalam sebuah wawancara, CEO Starbucks menyatakan kalau mereka berfokus pada kualitas pelayanan dan rasa kopi itu saja. Dalam segi pelayanan tentu bisa dicontoh oleh perusahaan lain, namun pada rasa yang diberikan oleh kopi yang mereka suguhkan tentu tidak bisa dengan mudah dicontoh oleh pesaing mereka. Oleh sebab itu, dengan adanya kualitas yang ia pertahankan sampai sekarang, Starbucks tetap bisa jalan. Kita masuk ke poin ketiga, yaitu cukup satu saja. Ini menceritakan tentang seorang mahasiswa yang melakukan bimbingan dengan dosennya, di mana ia merasa ragu dengan kemampuan yang ia miliki karena dia memiliki nilai yang tidak bagus. Nah, kemudian dia juga memilih jurusan tersebut bukan karena ingin, tetapi karena kebetulan bisa masuk ke jurusan tersebut. Namun dari pernyataan yang diberikan oleh mahasiswa tersebut, sang dosen hanya menanyakan tentang kesukaan dari wanita tersebut. Ketika mahasiswinya tersebut menjawab bahwa ia menyukai sebuah kosmetik, dia bisa langsung menjelaskan apa yang ia ketahui tentang kosmetik. Mahasiswi ini bisa melihat kosmetik apa yang dipakai oleh dosennya. Kemudian tidak hanya mengetahui merek atau produk yang dipakai oleh dosennya, mahasiswi ini juga bisa menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari kosmetik tersebut. Selain itu, tidak hanya mengenali kosmetik, dia juga bisa melakukan make up yang sering diminta bantuannya oleh teman-temannya ketika ada event-event besar. Mendengar jawaban tersebut, sang dosen tersenyum dan menyadari bahwa mahasiswinya ini adalah seorang profesional di bidang kosmetik. Pada akhirnya, setelah konsultasi ini dan mahasiswi itu lulus dari kampusnya, dia berhasil menjadi seorang karyawan yang masuk ke industri kosmetik terbesar. Terima kasih, jangan lupa nantikan part selanjutnya.